Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan, rasa terima kasih patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, telah memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kekuatan dan kenikmatan yang telah kita terima betul-betul bisa mengantarkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, di video yang sebelumnya, yang mana di video itu kita telah menyimak bagaimana keterangan dari Syekh Mahfud Termas. Beliau memberikan keterangan tentang hukum penukaran uang, terutama yang banyak terjadi di beberapa hari mulai pertengahan Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di situ akan banyak warga yang mencari uang-uang baru dengan kertas-kertas yang masih bagus, supaya nanti itu akan digunakan di hari Idul Fitri dan akan diberikan kepada sanak famili yang ada. Dan Syekh Mahfud Termas kemarin memberikan keterangan seperti demikian, yang agaknya untuk supaya bisa menjadi halal dan legal secara kacamata syariat, transaksi yang digunakan ini tidak sampai menjadi transaksi yang tidak sah, itu seakan-akan hanya memiliki satu peluang saja, yaitu ketika pelaku transaksi ini memiliki maksud, memiliki tujuan, memiliki fokus kepada segi kebendaannya saja, bukan dari segi nominal atau harga yang terkandung di dalam kertas-kertas uang tersebut. Ya, walaupun kemarin oleh beliau Syekh Muhammad Mahfud Termas sudah diingatkan juga bahwa pandangan dari sisi tersebut, sisi kebendaan ini merupakan bentuk pandangan yang tidak diunggulkan oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'i terutama. Karena bagaimanapun juga yang secara mutabadir fil uqul, yang secara badihah, yang memang itu secara otomatis akan terbesit dalam pikiran manusia, ketika orang itu memegang uang, maka maksud dan tujuan dari uang ini bukan kertasnya, tapi nominal yang terkandung di dalam uang tersebut. Sedangkan kalau kita itu melakukan penukaran uang dan fokus kita kepada nominal, maka beliau kemarin telah memberikan keterangan bahwa hal yang seperti demikian merupakan bai'uddain biddain, masuk dalam kategori penjualan utang dengan utang. Entah itu nanti mutamasil ataupun mutafawid, nominalnya sama ataupun tidak sama, tetap yang seperti itu masuk dalam kategori bai'uddain biddain wa huwa batilun. Dan beliau kemudian menyatakan bahwa jual beli atau akad transaksi yang seperti itu merupakan akad transaksi yang batil, yang tidak diperbolehkan oleh syariat kita, syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada keterangan lanjutannya. Sehingga peluangnya seakan-akan kita harus mengambil sisi yang tidak diunggulkan oleh syariat. Lalu kemudian apakah memang harus seperti itu? Setelah kita itu melihat dari keterangan para ulama-ulama yang lainnya, terutama yang akan kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu bersumber dari salah seorang ulama yang beliau ini merupakan seorang mufti tarim di masa beliau, yaitu Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir Baghaithan, yang mana beliau Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir Baghaithan ini merupakan ulama yang satu masa dengan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu orang tua dan ayahanda dari Al-Habib Umar bin Hafid yang kita kenal pada hari-hari sekarang ini. Dan beberapa referensi memberikan keterangan bahwa Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir ini merupakan guru dari Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau, Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir ini memiliki satu tulisan kumpulan fatwa-fatwa beliau, yang mana kumpulan fatwa beliau ini memiliki judul Fathul Ilahil Mannan. Dalam kitab Fathul Ilahil Mannan, bi Fatawa Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir Baghaithan, beliau satu ketika pernah ditanya
dengan 9 pertanyaan dari satu orang penanya. Jadi ada satu orang penanya, yang satu orang penanya ini mengajukan 9 pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang mufti bernama Syekh Salim bin Said Bukayyir, pertanyaan ketiga itu bunyinya adalah wa ma hukmu man ishtara anwaton bi ba'dihha ma'aziyadati kama yu'malu bihi fi tabdilil umlati fatuba'ul mi'atu bitis'ina. Ya, beliau penanya ini bertanya, ma hukmu man ishtara anwaton bi ba'dihha ma'aziyada. Bagaimanakah hukum orang yang dia itu melakukan transaksi barter, barter anwaton, berbarter naut, berbarter medali, berbarter benda-benda berharga yang memiliki nilai seperti medali ini. Tapi ketika dibarterkan ma'aziyada, ada tambahannya, ada tukar tambahnya. Nah, barangnya ini bisa jadi medali emas atau medali perak, dibarterkan dengan sama-sama emas atau sama-sama perak, namun di situ ma'aziyada, ada tambahannya. Kama yu'malu bihi fi tabdilil umlati fatuba'ul mi'atu bitis'in. Sebagaimana hal itu terjadi juga, dilakukan juga pada penukaran uang, penukaran mata uang, yang mana nanti ketika si penukar ini menyetorkan 100 dan dia mendapatkan 90, atau sebaliknya dia menyetorkan 90 dan akan mendapatkan 100. Penukaran uang kepada uang, atau emas dengan emas, perak dengan perak, tapi bentuknya medali. Bagaimana kira-kira yang peristiwa seperti ini? Ya, hukumnya bagaimana? Nah, ketika beliau ditanya seperti ini, Syekh Salim bin Said Bukayyir Baghoisan ditanya seperti demikian, beliau memberikan jawaban yang panjang, dan dalam jawaban beliau ini menyinggung dengan masalah zakat uang tabungan juga, ya. Dengan jawaban seperti ini, i'lam annal ulama'a alladzina hadathat fi waqtihim hadhil awraqul muta'amalu biha al'an ikhtalafu fiha. Ketahuilah bahwa ulama-ulama yang pada masa beliau-beliau ini muncul transaksi menggunakan uang-uang kertas atau kertas-kertas yang memiliki nominal, ya. Terutama uang yang hari sekarang ini dijadikan sebagai alat transaksi. Ikhtalafu fiha. Beliau-beliau para ulama ini berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda keputusan hukum dalam masalah transaksi menggunakan uang kertas. Ya. Faminhum, di antara para ulama yang ada, man nadzara ila ma tadammanathu minan nuqudil muta'amali biha. Di antara para ulama ini ada yang melihatnya atau menilai peristiwa transaksi menggunakan uang kertas ini dari sudut pandang ma tadammanathu minan nuqudi, nominal yang terkandung di dalam uang-uang tersebut, ya. Wa ja'alaha min qabilid duyun. Dan ini nanti kalau memang sudah ada nominalnya dalam kertas-kertas tadi itu, ya, ini masuk dalam kategori duyun, masuk dalam kategori utang. Di antara ulama-ulama yang mengatakan demikian adalah wa minhum al-alama as-sayyid Ahmad Bak al-Husaini, wal alama Abdullah bin Smith, was sayyid al-alama Abu Bakar bin Muhammad Syato, wal alama as-syekh Salim bin Abdullah bin Smir wa ghairihim. Ini adalah ulama-ulama yang memiliki pandangan atau memiliki rumusan hukum menanggapi transaksi menggunakan uang kertas, bahwa uang kertas ini sudut pandangnya adalah dari sisi nominal yang terkandung di dalam kertas-kertas itu. Wa minhum, dan di antara ulama yang lain, man nadzara ila a'yaniha, melihat atau menitik tekankan dari sisi kebendaannya, ya, dari sisi kebendaannya, bukan dari sisi nominalnya, dari sisi kertasnya berarti. Wa ja'alaha kal fulusil madrubah. Dan beliau, ulama-ulama yang kedua ini, kelompok ulama kedua, memiliki pandangan tentang kertas-kertas yang memiliki nominal itu kal fulusil madrubah, sama seperti pecahan emas, pecahan perak, yang mana pecahan emas perak ini masih memiliki harga. Sama seperti itu nanti kasusnya. Nah, ini pandangan atau keterangan yang barusan disampaikan oleh Syekh Salim bin Said Bukayyir, itu sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Syekh Muhammad Mahfud Termas, karena memang beliau menukil dari
keterangan guru beliau Syekh Bakri Sato, dan tadi nama beliau juga sudah disebutkan dalam kumpulan fatwanya Syekh Salim bin Said Bukayir. Lalu seandainya terjadi penukaran antara uang satu dengan uang yang lainnya, antara mata uang satu dengan mata uang yang lainnya, atau uang yang lusuh menjadi uang yang kertas yang baru, bagaimana? Beliau memberikan keterangan dalam fatwa beliau ini, wa idza bi'at hadhil awraqu bimithliha mutamasilan au mutafawitan kana min qabili bai'i naqdin binaqdin fi dhimmati. Kalau terjadi transaksi barter menggunakan uang-uang kertas ini, uang kertas ditukarkan dengan uang kertas, entah itu nanti umlahnya sama atau umlahnya berbeda, mata uangnya sama atau mata uangnya berbeda, mutamasilan au mutafawitan, nominalnya sama atau nominalnya berbeda, nominalnya setara atau nominalnya tidak setara, maka kana min qabili bai'i naqdin binaqdin fi dhimmah. Ini sama seperti barter emas dengan emas atau barter perak dengan perak, namun emas peraknya fi dhimmah, masih dalam tanggungan, masih dalam pegangan pelaku transaksi masing-masing. Karena masuk dalam kategori transaksi yang seperti demikian, fatajri fihi syurutur riba, maka syarat-syarat untuk terhindar dari riba, transaksi riba berlaku pada transaksi atau penukaran uang yang tadi kita sebutkan. Bagaimana itu syarat-syarat ribanya apa? Ada 3. Ya. Kalau memang 3 ini terpenuhi, maka tidak menjadi transaksi riba. Tapi kalau 1 syarat saja tidak terpenuhi, maka transaksi penukaran uang ini masuk dalam kategori transaksi riba, dan hukumnya adalah haram besar, haram yang berat, termasuk minal kabair, dan ini perlu untuk dijauhi oleh seluruh umat Islam. 3 syarat itu apa saja? Yang pertama, harus hulul. Akad yang terjadi antara ijab dengan qabul terjadi saat itu juga. Tidak ada selisih waktu antara ijab dengan qabulnya. Harus hulul, harus saat itu juga. Wattaqobud, antara pihak pelaku transaksi pertama dan yang kedua harus saling sama-sama menerima barang yang diinginkan. Taruhlah misalkan ada orang yang ingin tukar uang baru. Dia menyerahkan uang Rp200.000 kepada orang yang menjual uang baru. Maka uang Rp200.000, 2 lembar Rp200.000 ini juga sama-sama diberikan, ya saat itu juga diberikan kepada tukang yang sedang menjualnya. Dan pihak orang yang ingin mendapatkan uang baru juga sama-sama menerima uang baru yang dia inginkan. Sama-sama menerimanya, ya sama-sama menerimanya. Itu yang namanya takobud, ya. Wat tamasul, dan juga harus tamasul. Harus sama-sama setara, nilainya harus sama-sama setara. Kalau memang misalkan $1 itu setaranya dengan 15.000 misalkan, maka ketika dia itu menyerahkan 15.000, dia juga mendapatkan $1 rupiah. Kalau misalkan 1 real itu 4.000 misalkan, maka ketika dia menyerahkan 4.000, dia juga menerima 1 real. Ini kalau beda mata uang. Berarti kalau misalkan rupiah, ya mata uangnya mata uang rupiah, ketika saya hanya menerima uang baru itu 75.000, maka uang yang lusuh juga harus saya berikan 75.000. Ya, tidak lebih. Loh, tapi orangnya yang penukar uang ini, orang yang menjual uang baru ini mintanya lebih. Bungkusannya ini isinya 75.000, tapi orangnya menjualnya 100.000. Bungkusannya ini isinya hanya 175.000, tapi orangnya menjualnya 200.000. Kan berarti nominal beda, padahal mata uangnya sama, rupiah dengan rupiah, nominalnya beda. Ketika nominalnya berbeda, padahal mata uangnya sama, kok tetap dilakukan, maka ini merupakan transaksi riba yang dilarang oleh syariat kita dan masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Nah, ini yang penting untuk kita kita waspadai ya, ketika kita melakukan transaksi yang seperti demikian. Tapi ketika nominalnya sama, kita mengambil uang baru ini 75.000 dan yang kita berikan juga 75.000. Maka tidak terjadi transaksi riba.
Karena sama-sama tamasul dan terjadi saat itu juga dan masing-masing pelaku transaksi sama-sama menerimanya. Karena tamasul sudah. Kalau seperti itu maka ini boleh. Lah terus permintaan orangnya yang meminta lebih 25.000 atau meminta lebih 15.000 bagaimana? Maka itu perlu kita lakukan akad yang kedua. Perlu kita lakukan akad yang kedua. Jadi akad pertama itu adalah akad untuk penukarannya. Lalu akad yang kedua adalah akad sebagai upah. Akad sebagai ujroh kepada orang yang menjual atau menjajakan uang-uang baru di tempat-tempat tertentu itu, yang karena mereka sudah mengantri di bank, mereka sudah membawa tas yang berat ke tempat mereka menjajakan, masih harus menawar-nawarkan lagi kepada warga. Ini mereka mungkin merasa capek dan butuh untuk diberikan upah, maka yang sisanya ini kita akad berikutnya sebagai upah kepada orang-orang yang ada di depan kita, yang mana mereka menjajakan dan menawarkan uang-uang baru. Kalau terjadi dua akad seperti ini, maka ini bukan termasuk transaksi riba. Tapi kalau dijadikan satu, ya, artinya kita mengambil 75 dan langsung kita bayar dengan 100.000. Kita mengambil 175 dan langsung kita berikan 200.000. Maka kita secara tidak langsung telah melakukan akad riba dalam transaksi penukaran uang. Nah, inilah yang kemudian perlu untuk kita waspadai. Agaknya dari apa yang difatwakan oleh Syekh Salim bin Said Bukayir ini ada satu celah. Kalau kemarin yang disampaikan oleh Syekh Mahfud Termas, entah itu nanti uangnya setara atau tidak setara, sama-sama 75.000 ataupun tidak, ini masuk dalam kategori bai'udain bidain yang hukumnya adalah batil. Tapi kalau kita melihat dari keterangan Syekh Salim bin Said Bukayir barusan, selama itu mutamasilan, selama itu takobud, selama itu hulul, 3 syarat terpenuhi, maka akadnya diperbolehkan dan hukumnya adalah jaiz. Hukumnya adalah boleh. Ya, hukumnya itu diperbolehkan. Nah, ini agaknya bisa menjadi satu peluang bagi kita, menjadi solusi bagi kita untuk boleh dan legal melakukan penukaran-penukaran uang kertas yang baru pada beberapa hari di saat ini. Ya, dengan catatan harus tamasul. Kadang yang sulit itu di masalah tamasulnya ini. Ya, karena memang penjual atau penjajah uang-uang baru ini meminta lebih, maka supaya kita terhindar dari riba, maka kita perlu mengakad 2 kali. Akad pertama adalah penukarannya, akad kedua adalah ujrohnya, adalah upahnya. Ini yang menjadi halal. Nah, inilah kemudian para pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya yang bisa kita baca dari keterangan 2 ulama. Yang pertama dari kitabnya Syekh Muhammad Mahfud Termas, dan yang kedua adalah dari kitabnya Syekh Salim bin Said Bukayir. Kalau misalkan ditanya lagi apakah keputusan beliau ini, fatwa beliau ini, Syekh Salim bin Said Bukayir ini memiliki cantolan dalil, memiliki cantolan nas dalil, entah itu ayat atau hadis atau yang lainnya, apakah ada? Maka jawabannya ada. Dalam tulisan fatwa beliau ini, beliau menuturkan wasta'nasa ba'duhum lima qalahu al-awwaluna bima fi sahihi Muslim wa syarhihi lil Imamin Nawawi rahimahumullahu taala. Sebagian ulama dari kalangan yang membolehkan atau ulama-ulama yang punya pandangan bahwa uang ini masuk, sudut pandangnya dilihat dari ma tadammanat hunuqud. Itu memberikan cantolan dalil kepada hadisnya, riwayat hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Begitu juga dalam syarahnya Imam An-Nawawi, yang mana riwayat hadis itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa Sayyidina Abu Hurairah ini suatu ketika pernah berkata kepada Marwana, berkata kepada seorang amir yang bernama Marwan, seorang gubernur atau pemimpin yang bernama Marwan. Sayyidina Abu Hurairah pernah bertanya, bagaimana? Ahalal tabai ar-riba. Apakah kamu itu menghalalkan akad riba? Maka Marwan menjawab, ma fa'altu. Saya tidak melakukan demikian, wahai Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, pertanyaan kedua disampaikan Abu Hurairah, ahalal tabai as-sikak. Apakah kamu menghalalkan jual beli sikak? Sikak itu adalah sebutan untuk kertas, yang mana dalam kertas ini tertulis rezeki atau jatah upah bagi warga-warga tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini namanya sikak. Zaman itu dinamakan dengan sikak. Ya.
Abu Hurairah bertanya, ahalal tasikaka? Apakah kamu menghalalkan masalah sikak, jual beli sikak? Ya, apakah kamu menghalalkan bai as-sikak, jual beli sikak? Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'it ta'am hatta yastawfiya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu ya melarang jual beli makanan ya hatta yastawfiya, sampai makanan ini betul-betul sesuai dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Artinya barangnya sudah dipegang oleh pembelinya dan juga takarannya ini sama ketika dibarterkan dan seterusnya dan seterusnya. Selama ini tidak menjadi akad riba. Mengingat makanan itu adalah termasuk benda-benda ribawi. Ya. Qala Sayyidina Abu Hurairah melanjutkan keterangannya. Fa khotoba Marwanu an-nasa fanaha an bai'iha. Maka ketika itu Marwan langsung naik ke atas mimbar dan berkhutbah di hadapan orang-orang dan beliau melarang akad atau transaksi jual beli sikak. Ya. Qala fi syarhi, Imam Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim beliau, yang dimaksud dengan sikak adalah al-waraqatul maktubatu bidainin. Kertas yang mana dalam kertas ini tertulis tentang hutangnya masyarakat, ya, tentang hutang-hutang dari warga, ya. Atau al-muraduhuna, yang dimaksud sikak dalam riwayat hadis ini adalah al-waraqatul lati tukhraju min walil amri birrizqi li mustahiqihi bi an yaktuba fiha li insanin kadza wa kadza min ta'amin aw ghairihi. Sikak itu merupakan kertas yang memang ini keluar secara resmi dari pihak pemerintah, dan dalam kertas ini tertulis jatah rezeki untuk warga tertentu. Entah rezeki itu nanti tulisannya bertuliskan tentang bahan makanan pokok, atau berbentuk dinar, atau berbentuk dirham. Tertulis seperti itu lalu kemudian diserahkan kepada warga yang memang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Kertas-kertas inilah yang kemudian dimaksud dengan sikak. Sedangkan Rasulullah SAW dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya, zaman dahulunya, beliau menyatakan tidak boleh memperjualbelikan makanan hatta yastawfiya, sampai makanan ini terjadi transaksi barter dan terhindar dari akad-akad riba. Lalu bagaimana dengan masalah yang seperti ini? Ya, wa qad ikhtalafal ulama'u fi dzalik. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah jual beli sikak seperti ini. Wal asah inda ashabina wa ghairihim jawazu bai'iha. Menurut ashabus syafi'i, para ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga beberapa ulama di luar kalangan mazhab Imam Syafi'i, jawazu bai'iha, hukumnya boleh memperjualbelikan sikak atau kertas yang bertuliskan makanan atau bertuliskan dinar dirham yang seperti tadi itu. Ini menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i yang asoh, pendapat yang paling benar seperti itu. Hukumnya adalah boleh. Wasani, sedangkan pendapat yang kedua, qaul saninya, man'uha, ya, adalah tidak boleh. Memperjualbelikan sikak seperti ini hukumnya adalah tidak boleh. Faman mana'aha akhadha bi dhahiri qauli Abi Hurairah wa bi hujjatihi. Ya, ulama-ulama yang melarang jual beli sikak ini karena mereka mengambil dari sisi lahiriah perkataan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dalil atau hujjah yang dimunculkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, yaitu ketika Rasulullah SAW melarang jual beli makanan hatta yastawfiya. Sedangkan ulama-ulama yang membolehkan, sudut pandangnya bagaimana? Waman ajazaha ta'awwala qadiyata Abi Hurairah ala annal mushtariya mimman khurija lahu saqu ba'ahu li salisin qabla an yakbidahul mushtari. Sedangkan ulama-ulama yang membolehkan itu mentakwil keputusan Abu Hurairah yang melarang jual beli sikak, yaitu ketika yang dilarang itu adalah akad kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada si A, yang mana si A ini dia memang menjadi orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mendapatkan jatah uang, jatah bantuan dari pemerintah. Taruhlah misalkan 3 juta misalkan. Si A mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak 3 juta rupiah. Jika seandainya si A ini ingin menjual jatahnya 3 juta dengan bukti berupa sebuah catatan hitam di atas putih, dijual kepada si B, maka ini boleh.
Sedangkan yang dilarang dalam riwayat hadisnya Abu Hurairah adalah ketika si B menjual kepada si C, padahal si B belum sempat menerima catatannya. Belum sempat menerima catatan hitam di atas putihnya, belum sempat menerima uang 3 jutanya. Hanya terjadi omong-omongan antara si A dan si B, lalu kemudian si B langsung menjualnya kepada si C. Akad yang seperti inilah yang kemudian dilarang dalam hadis itu. Buktinya apa? Di situ ada perkataan hatta yastaufiya. Dari si B dijual kepada si C. Ini yang dilarang. Adapun si A dijual kepada si B, maka ini boleh-boleh saja. Kenapa demikian? Karena si A sudah terbukti menjadi orang yang memiliki milkutam, memiliki hak penuh, hak milik penuh terhadap uang atau jatah yang diberikan oleh pemerintah. Sebagaimana kita terjadi di sekeliling kita. Misalkan panjenengan memiliki uang. Uang itu ya memang milik panjenengan. Secara hak penuh uang itu memang milik panjenengan. Ya, itu miliknya panjenengan. Lalu kemudian jenengan mau menjual kemana saja, itu ya boleh-boleh saja. Uang itu memang hak miliknya panjenengan. Termasuk kasus yang kita bicarakan dan kita bahas pada kesempatan kali ini, jenengan menjual uang yang lusuh itu kepada orang-orang yang menjajakan uang-uang baru. Maka ini hukumnya adalah boleh. Selama uang itu langsung jenengan berikan, dan jenengan juga langsung menerima uang yang baru. Yang tidak boleh itu berarti adalah jenengan melakukan akad dengan orang-orang yang menjajakan uang baru. Jenengan melakukan akad. Saya butuh uang baru, totalnya misalkan 700.000. Saya sekarang tapi nggak bawa uang, tolong uang barunya saya bawa dulu. Oh ya udah kalau gitu. Jenengan membawa uang baru 700.000. Sedangkan jenengan masih belum bayar ke orangnya. Tiba-tiba orang yang menjajakan ini menjualnya lagi kepada si C, orang yang ketiga. Saya punya 700.000, tapi belum saya bawa, masih di si A. Sudahlah itu nanti untuk kamu ya, kamu kirimi saya 700.000. Ini yang tidak boleh. Dari penjajah pertama kepada orang yang berikutnya, yang ketiga. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalkan dari orang yang membutuhkan uang baru dijual kepada orang yang orang yang menjajakan pertama, maka ini hukumnya adalah boleh dengan catatan 3 syarat tadi itu terpenuhi. Harus hulul, harus takobut, dan harus tamasul. Harus terjadi saat itu dan saling menerima apa yang menjadi tujuannya masing-masing, dan juga nominalnya harus setara, harus sama antara pelaku transaksi pertama dengan pelaku transaksi yang kedua. Nah, ini merupakan keterangan secara lengkapnya yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sa'id Bukayyir dalam kumpulan fatwa beliau menanggapi pertanyaan yang pernah beliau terima tentang transaksi jual beli uang dengan uang, entah itu dengan menggunakan mata uang yang sama atau mata uang yang berbeda.